Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Uci Murniati. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang kedua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. 2. Setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. 3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 4. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 5. Setelah mengamati penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dalam permainan lompat tali. Dan yang keenam, setelah mengamati guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat dalam permainan lompat tali. Anak, marilah kita perhatikan mendengarkan dongeng. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu, burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Kita simak Kisah Semut dan Merpati. Pengarang anonim. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seekor pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik hati tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut.
Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang pemburu pun terbang menyelamatkan diri. Amanat atau pesan apakah yang terdapat dalam dongeng semut dan merpati tadi? Nah, amanat atau pesannya adalah kita harus menolong seseorang yang mengalami kesusahan. Dari paragraf berapakah kamu menemukan pelajaran dari dongeng semut dan merpati? Ya, dari paragraf yang ketiga dan keempat. Anak-anak, kita lanjutkan. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Teksnya nanti bisa kalian baca di dalam hati di buku kalian masing-masing. Yaitu, ini Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberikan makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nah, sekarang anak-anak, tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan yang telah kalian baca dalam hati tadi. Yang kedua, tulislah 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan juga yang telah kamu baca dalam hati tadi. Anak-anak tahu toh cara membaca dalam hati? Membaca dalam hati itu tidak bersuara. Ya, jadi cukup menyimak bacaannya di dalam bacaan tadi sehingga tidak ada suara atau kata-kata, ya, anak-anak. Nah, kita lanjutkan bermain lompat tali. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Ikutilah langkah-langkah di bawah ini. Sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar. Yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Jadi diloncatkan ke udara sementara tangan terbuka ke atas, ya anak-anak. Yang keempat, mendarat dengan kaki depan
dan lutut menekuk. Lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut yang menekuk. Anak-anak, apakah kalian tadi sudah menyimak bacaan-bacaan tadi? Nah, sekarang hewan apa yang suka melakukan gerakan melompat? Ya, yang pertama kucing. Kucing bisa melompat. Kemudian yang kedua, kanguru. Kanguru juga melompat. Yang ketiga, yaitu kelinci. Ya, kelinci juga melompat. Kalian juga bisa mempraktikkan dengan olahraga-olahraga menirukan loncatan-loncatan hewan-hewan tadi. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Ibu dan mudah-mudahan yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pelajari lagi dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.